Bapak Ibu, pertanyaan, apakah bisa kami itu sampai di situ? Sedangkan saya itu masih sibuk urusan nyambut gawe. Lah ngoten nggih. Saya masih tanggungan banyak, anak masih kecil-kecil, hutang masih numpuk, bisnis masih berjalan. Bisakah saya sampai di situ sebelum mati? Dan ataukah bisakah saya sampai di situ wong saya itu nggak ada garis keturunan wali, kiai wong sing apik monggo menungso. Nyun sewu, sampean kenal begenggek? Tahu begenggek? Mriki bahasane begenggek napa? Itu pun bisa kok. Allah tidak pernah kalau menyampaikan tentang musyahadah makrifat pada Allah di dalam Quran itu mengkaitkan nasab, enggak. Status zahir juga tidak. Allah mengatakan hanya mayyasha, nurun ala nurin, cahaya makrifat itu hanya diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasha. Nah ini hamba yang dikehendaki saja. Siapa hamba yang dikehendaki? Kalau kita tahu ciri-cirinya adalah mereka yang sudah memegang sirul asrar dan mengistiqomahkan zikir tersebut di setiap saat dan waktu. Sibuk urusan kerja itu bukan alasan, bukan alasan utawa halangan yang menghalangi antara ruhaniyah sampai bertemu Allah, nggak bisa. Karena Allah pun di tengah-tengah pekerjaan. Jadi nggak ada alasan repot menjadikan penghalang Anda untuk tidak ketemu Allah. Enggak. Masih banyak tanggungan, itu bukan alasan, itu bukan penghalang Anda. Sebetulnya itu dihadapkan Allah hanya semata-mata innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Satu. Yang kedua, sebagai untuk mengokohkan hati sampean, bertambah tajam tauhid sampean, pengesaan hati sampean pada Allah. Memang itu yang kita hadapi. Semakin tajam makrifat sampean, ujian semakin berat, semakin besar. Nyun sewu, jenengan nek maku kawitan iku digawet napa dititik sik. Dititik sik, cek rada kuat. Engko nek rada kuat, sampeyan tinggal lah digetno. Bahkan wis kuat malah dincepno digeyekno. Engko nek wis ndase kepalane apa jenenge? Paku itu sudah mancep sudah, gak mungkin ditutup maneh. Tapi bila mana suatu saat yang namanya paku itu keluar lagi, konangan ambek sing duwe dengklik, saonoke sing digawe gepuk. Kadang ada batu didodokno lagi. Lah gitu Pak ya. Begitulah Allah. Ingatlah ketika Allah menghancurkan ekonomimu, ekonomi kita bukan berarti Allah enggak sayang. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kata Allah gini, iki cekak ganggu awakmu, tak entek nih des. Bojone gak ngecemes, saiki ngecem. Lho, ilingo, iku kasih sayang Allah. Yang tadinya itu istri kita itu dikasih belanja 300 iku meneng, saat ini dikasih 500 ngomel-ngomel. Udah kasih sayang Allah, nggak apa-apa. Pasti kok dikasih lebih daripada 500 kok. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Quran ini wis ngomong ngoten ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kekasih Allah
tidak memandang prosesnya dari nasab, ndak, atau fisik kita sebagai orang yang ahli ibadah juga tidak. Sing penting wong iki wis gelem nrimo, hatinya sudah bisa menerima ajaran Rasulullah ini, terus melaksanakan dengan istiqomah. Pastilah inilah calon kekasih Allah, bahkan nanti sebelum meninggal dia akan menjadi kekasih Allah. Pun niki prosesi Pak, prosesi wonten mriku. Sebab Allah sudah katakan nurun ala nurin, surat Nur ayat 35 tadi. Cahaya makrifat itu fungsi diberikan terhadap hamba yang dikehendaki untuk linurihi, untuk memadangkan, untuk menjernihkan hati sampean dari kotoran-kotoran hati, yaitu syirik khafi tadi yang beriman segere teko banyu iki dihilangkan Allah. Jorok gelap bisanya itu terang, gelapnya hilang, cahaya didatangkan. Ketika cahaya makrifat itu datang, saknaliko iman terhadap air hilang. Ketika cahaya lampu ini datang, maka saat itu kegelapan akan kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Langsung nyisih mayasya terhadap hamba yang dikehendaki. Siapakah hamba yang dikehendaki? Dialah para pengikut setia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beliau yang selalu mengikuti ajaran dinul haq beliau, termasuk kita-kita ini. Saya katakan kita-kita ini yojo dadi takabur jenengan. Jangan. Garis lurus keturunan atau pewaris para nabi dan rasul khususnya adalah tabi'ina sholihin, yang hatinya itu hanya bersandar pada Allah. Oke, Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan materi kita, ciri-ciri para kekasih Allah itu yang bagaimana, sesuai dengan surat Yunus ayat 62 dan 63. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, atau yang menambahi monggo kami persilakan. Para bapak dan juga ibu dipersilakan untuk bertanya. Insya Allah waktu masih cukup, sekitar 4-5 pertanyaan. Dipersilakan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang kurang jelas ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Nih mohon maaf sebelumnya Gus ya. Saya nih selama ini belum punya guru mursyid. Tapi apakah wusul itu harus ada guru mursyid atau gimana Gus? Itu. Sampun. Nggih. Apakah untuk mencapai kewusulan makrifat itu harus punya guru mursyid? Wajib. Berbicara niki, saya kasih kedudukan masalah guru ini biar gak ada salah paham tentang masalah mursyid. Mursyid itu visi dan misinya itu apa? Memberikan petunjuk terhadap ruhaniah kita hanya pada Allah, tidak berbicara pada selain Allah. Lah, tentang mursyid atau guru ini ada dua sudut pandang proses. Proses pertama, guru yang dimaksud mursyid untuk menghantarkan kita sampai ke makrifat Allah berbentuk makhluk.
Ingat, berbentuk makhluk. Dasarnya huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsala ini adalah makhluk, Pak. Dialah Tuhan Allah yang mengutus utusannya, berarti makhluk toh, bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq dan agama yang bertauhid. Udah, nggak bicara masalah bagaimana ekonomimu jadi sukses, nggak pernah. Bagaimana Anda menjadi orang yang berkaromah, sakti, tidak. Cuman satu, bagaimana caranya kau itu betul-betul bisa berpasrah di diri, atau dalam kurung, bagaimana ruhaniyahmu itu lekas bertemu Allah, sehingga apa yang muncul kalimah atau kalam terhadap beliau selalu menyejukkan hatimu, menyejukkan hati kita, tidak menjadikan hati tambah gelisah. Tidak, iki berupa makhluk, bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk malaikat. Iku suka-suka Allah. Allah melewatkan makhluk manusia, itu juga kehendak Allah. Allah menghendaki lewat langsung malaikat, lewat malaikat itu juga kehendak. Pertanyaannya, mampukah, bisakah Allah mendidik hambanya lewat mursyid makhluk manusia atau makhluk malaikat? Percayakah jenengan nek Allah itu kuwasa? Percaya ya? Sebab ada makalah, Pak, yang mengatakan gini, ada seseorang yang rawuh terhadap orang yang kita anggap sebagai tokoh ilmu mukhadharah, tokoh ilmu mukasyafah, sowan mentaskhehkan apa yang dia alami. Taskheh ngeten, kula niki dik wau dalu niku kok wonten sing marani kula murui ilmu tentang tauhid. Niku sinten? Setankah, jinkah, atau malaikatkah? Kalau dijawab malaikat gak mungkin, karena itu hanya terjadi pada Kanjeng Nabi. Mesti ngomongnya adalah negak jin ya setan. Nyun sewu, saya bertanya, Allah kuasa enggak, mampu enggak menghendaki hambanya diajarkan tentang ilmu tauhid lewat makhluk berupa malaikat? Kalau di dalam hati saya yakin billahi Allah kuasa, kapanpun Allah kuasa. Tapi saya menemukan makalah, itulah zaman Nabi. Kalau zaman sekarang nggak akan terjadi. Boleh saya bertanya, Allah dulu pada zaman Nabi dengan Allah sekarang sama nggak? Tak ganti Allah Makalah muncul itu memang karena keterbatasan pengetahuan hati kita pada musyahadah. Itu loh sebetulnya ada di situ. Itu guru dari sisi proses makhluk. Yang kedua, yang dimaksud guru di sini mursyid yang kami tadi jawab wajib. Ada kalanya kalau sudah sampai ngelewati guru pandangan makhluk manusia atau malaikat, akhirnya inilah Pak, jenengan akan tahu sejati ini guru kita itu siapa. Allah. Coba kalau tidak ada Allah pada makhluk manusia malaikat, bisa manusia itu memberikan petunjuk? Bisa malaikat menyampaikan wahyu?
tanpa Allah di situ? Tolong dibuka di dalam surat Al-Qasas. Allah katakan innaka la tahdi may yasha la tahdi man ahbabta. Surat Al-Qasas ayat 56. Innaka sak temene sira Muhammad, ini langsung Rasulullah tuh ya. Allah katakan sesungguhnya kaum Muhammad iku la tahdi man ahbabta. Tidak bisa kau membimbing, tidak bisa kau memberikan petunjuk terhadap orang yang sekalipun orang itu orang dekatmu, orang dekat beliau. Sinten? Kekasihnya yang dekat adalah anak, istri, para sahabat. Menurut ayat ini orang dekatnya saja tidak bisa beliau memberikan petunjuk terhadapnya, apalagi orang jauh kado seperti sampean kali kula iki. Jauh lah ngoten nggih. Enggak bisa. Wis. Mumpun dilekse ayat iki. Ayo dikecapi dirasakno iki sing bener piye ayat iki mengke. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Muhammad yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah. Aku iki ya, terhadap mayyasha, terhadap orang-orang yang dikehendaki. Gini Pak, kalau jenengan itu sudah kebuka hati sampai tentang mursyid sejati, guru sejati, ternyata jawabnya adalah Allah. Sehingga Anda olehnya memuji itu nggak keliru. Pujaan, pujian, penyembahan sampean iku betul alhamdulillah, utawi sekabai puja dan puji iku lillahi, hanya terhadap Allah, tidak terhadap mursyid, guru, makhluk berupa manusia ataupun malaikat. Tapi sebelum sampai di situ ada prosesnya. Muraqabah jenengan akhiri si ono iman. Oh, aku kok gak ngaji nang guru kae, gak ngerti tentang Allah. Iki tarapnya ilmu Pak. Nek jenengan sampun laku kanthi istiqomah, maka akan tahu guru sejati ini sapa, pembimbing sampean iku sapa, sang petunjuk itu siapa. Ternyata jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Muhammad itu tadi adalah makhluk, tidak jauh berbeda dengan kita juga makhluk. Guru-guru kita akhirat yaitu makhluk, bah manusia, bah malaikat, itu semuanya makhluk. Sifatnya makhluk, la haula wala quwata. Lah gitu toh. Makanya betul surat Al-Qasas ayat 56 tadi mengatakan innaka la tahdi, bahwasanya makhluk itu tidak punya wewenang memberikan petunjuk terhadap yang lain. Ternyata hidup Allah itu pada diri Muhammad. Kalau tidak ada Allah di dalam diri Muhammad, si Muhammad nggak bisa ngomong, si Muhammad nggak bisa memberikan petunjuk. Lagi tentang syafaat di dalam surat Az-Zumar ayat 44, kul katakan Muhammad, lillahi ku tetep kedue Allah opo as-syafaatu, syafaat jami'an dengan semuanya, jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan syafaat iku milik Allah. Nah, berarti bagaimana ketika saat syafaat itu ada pada diri Rasulullah, bukan semata-mata Rasulullah punya hak mutlak syafaat. Sami kali ini wae lho, koyok-koyok seger iku teko banyu gitu, koyok-koyok.
tapi sejatine seger iku sangka Allah. Lah banyu sifate digawe dalan mawon. Paham nggih maksudnya? Jadi banyu tidak punya mutlak sifat seger, bisa menghilangkan dahaga, enggak. Artinya guru makhluk tadi Pak ya, bukan punya sifat mutlak bisa memberikan hidayah atau petunjuk, tidak. Iman sampan harus tembus pada Allahnya. Kalau tidak tembus pada Allahnya, mesti jenengan iki pujiane iku terhadap makhluk. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Ini yang dikhawatirkan. Makanya beliau mengatakan, sok kuwi umatku akan ngadepi zihad yang besar, yaitu melawan hawa. Jadi nafsu tenguk-tenguk ning gunung. He pujiin gurumu makhluk iku ngoten. He imano sing kei petunjuk gurumu makhluk. Mesti ngoten Pak. Akhirnya hati sampean iman, jane kak guruku kae gak ngkei petunjuk. Akhirnya ngaten. Lah niki sing dibahayakno. Bahaya. Iman yang berhenti di sinilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Padahal Allah katakan wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Jikalau imanmu itu betul-betul hanya pada Allah yang memberikan petunjuk, maka yakfur bitaghut, tinggalkan iman tadi yang mengatakan bahwasanya mursyid makhluk itu yang bisa memberikan petunjuk. Tinggalkan itu. Kalau kau tidak mau meninggalkan itu, imanmu wa yu'min billah tidak akan pernah terjadi. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Entah saya juga tidak ambil gak iso mikir Pak, yang mengatakan bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Saya juga gak habis pikir iki nyelintung no ayat teko endi, dasare teko endi, tapi faktanya ngono. Sebetulnya mudah saja jawabannya, karena mereka hanya berhenti di iman, tidak ke ihsan. Wis titik. Makanya Allah peringatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Sempurna itu berarti sampai mencapai makrifat. Di situ kok kak ya ayyuhal muslimun ya, mestinya ya ayyuhal muslimun, kok ya ayyuhalladzina amanu. Wis iman kok dikongkon Islam maneh, padahal tatanane Islam iman wis iman dikongkon Islam maneh. Lah mudun lah anu lihat turun kok ya ayyuhal muslimun, rotok maton, tapi ya ayyuhalladzina amanu berarti iman kita belum benar. Bisanya benar harus ke ihsan. Dengan kesempurnaan Islam panjenengan inilah nanti akan naik menjadi iman yang sudah ihsan. Jadi Bapak wajib miturut proses keilmiahan, wajib. Tapi lah ada satu makalah lagi, tanpa guru makhluk mampu Gusti Allah. Halo, mampu terhadap hamba siapapun yang dikehendaki, sakit. Dan bisa Allah menghendaki hambanya yang dipilih langsung tanpa malaikat, langsung tanpa makhluk manusia. Allah sendiri yang membimbing dia tanpa diketahui siapapun termasuk malaikat. Enggak ngerti. Pertanyaannya, kuasakah Allah? Kalau saya wallahi kuasa, sebab Qur'annya sudah ngomong innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup dan berkuasa atas segala apapun, baik yang bisa diterima akal maupun tidak bisa diterima akal. Cuman berhubung kebanyakan manusia itu hanya memiliki hujah. Hujah itu bukti
atau makalah dasar secara akliyah saja, maka mengatakan tidak mungkin. Kalau ada seseorang yang langsung diajari dening oleh Allah, yes kak popo imani pandangane dewe. Kalau saya sendiri, saya yakin tanpa guru makhluk manusia atau malaikat, Allah langsung mendidik, membimbing hamba yang dikehendaki, begitu bisa terjadi.